Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan Trade Blocks dan Trade Blocks Perdagangan Internasional dan Lingkungan. Kelompok kami yaitu Desi Dewi Prabaswara Puspita dengan NIM 2037, Sofi Atul Iklia dengan NIM 2006, Citra Imania dengan NIM 2081, dan Sakif Naufal Wildan 2. Yang pertama yaitu mengenai trade block dan trade blocks. Trade blocks atau blok perdagangan adalah sekelompok negara yang bergabung dalam suatu perjanjian dalam lingkup perdagangan. Negara tersebut tergabung dalam kawasan tertentu. Nah, di sini kan kelompok kami akan menjelaskan pertama tentang trade block. Perbedaan antara kedua subjek ini yaitu terletak pada jumlahnya. Jika trade blocks ini terdiri dari beberapa blok perdagangan, sementara trade block itu hanya tunggal, hanya terdiri dari satu blok perdagangan saja. Kemudian tujuan dari trade agar aliran barang, jasa, tenaga kerja, dan modal dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian negara-negara yang tergabung dalam trade block tersebut. Trade block itu blok perdagangan. Kemudian blok perdagangan ini dapat mencakup area perdagangan bebas, penghapusan perdagangan, serikat pabean, area perdagangan bebas, plus tarif eksternal bersama non-anggota serikat ekonomi atau pasar tunggal, serikat pabean, plus aturan dan peraturan umum. Terdapat beberapa contoh mengenai blok perdagangan menurut Sinaga pada tahun 2015, yang mana yang pertama itu ada AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area, kemudian ada NAFTA, singkatan dari North Agreement, kemudian ada GATT yang merupakan singkatan dari General Agreement on Tariff and Trade. Kemudian ada MEE yaitu Masyarakat Ekonomi. Mana yang pertama yaitu AFTA. AFTA ini merupakan suatu kerjasama yang dibentuk oleh negara ASEAN pada tanggal 1992. Beberapa negara yang tergabung dalam AFTA ini yaitu ada Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Ekonomi dan peningkatan perdagangan antar anggota ASEAN serta upaya penarik investasi itu merupakan dari didirikannya AFTA ini. Jadi AFTA itu akan memberikan peluang kerjasama antar anggota ASEAN untuk membuat kesepakatan kondisi perdagangan yang seimbang serta adil dan dengan strategi menurunkan tarif perdagangan sehingga tidak ada hambatan tarif. Jadi 5% maupun hambatan non tarif. Kemudian ada juga NAFTA. Nah, NAFTA ini merupakan kerjasama dalam pembentukan kawasan bebas perdagangan Amerika Utara. NAFTA ini didirikan pada tahun 1992 yang dibentuk oleh beberapa negara yang diantaranya itu ada serta Meksiko. Yang tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota NAFTA itu sendiri. Yang mana GATT ini merupakan salah satu organisasi ekonomi global yang disetujui oleh 23 negara pada tahun 1947, yang mana salah satu negara tersebut adalah negara Indonesia. Jadi negara Indonesia ini tergabung dengan GATT ini pada tahun 1950. Kemudian tujuan dari organisasi ini yaitu untuk menerapkan
kemudian menghapus hambatan perdagangan, dan menghapus perdagangan yang diskriminatif. GTT ini kemudian berubah nama menjadi WTO atau World Trade Organization. Kemudian yang terakhir MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Pada tahun 1957, MEE terbentuk karena melihat dari keberhasilan beberapa negara di Eropa dalam membentuk pasar bersama yang dilatar belakangi oleh ekonomi. Tujuan dari organisasi ini yaitu peningkatan kerjasama dalam sektor perekonomian, serta perluasan lapangan pekerjaan. Kemudian jenis blok perdagangan. Itu area perdagangan preferensial. Pada jenis blok perdagangan ini, merupakan jenis yang paling sederhana daripada yang jenis blok perdagangan ini menurunkan tarif melalui pemberian akses preferensial tanpa penghapusan tarif sama sekali. Kemudian yang kedua yaitu area perdagangan bebas. Pada jenis ini itu diberlakukan untuk menghapus suatu pembatasan perdagangan antar anggota sehingga barang dan jasa yang mengalir antara anggota yang tergabung dalam area perdagangan bebas ini. Kemudian yang ketiga ada serikat pabean, yang mana pada jenis ini dalam pemberian pengatasan suatu masalah defleksi perdagangan dalam defleksi perdagangan yang telah tertera pada perjanjian perdagangan bebas. Nah, pada anggota jenis ini telah ditetapkan tarif bersama saat anggota transaksi dengan non-anggota serikat pabean. Kemudian terdapat pasar bersama, yang mana pada jenis ini merupakan dari serikat pabean dan penghapusan hambatan aliran faktor produksi. Kemudian yang terakhir terdapat serikat ekonomi pabean. Jenis ini merupakan penggabungan seluruh aspek dalam pasar bersama dan pengkoordinasian kebijakan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ya ini merupakan contoh dari blok perdagangan global yang sudah ada. Seperti yang tadi ada Uni Eropa yang terdiri dari negara-negara di wilayah Eropa, kemudian NAFTA, yaitu asosiasi perdagangan atau blok perdagangan di area Amerika Utara yang meliputi Kanada, US, Meksiko, kemudian ada ASEAN atau yang di wilayah ASEAN ini, negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, dan sebagainya. Kemudian ada Uni Afrika yang terdiri dari negara Afrika dan sebagainya. Next. Selanjutnya itu pengaruh blok perdagangan bagi perdagangan dunia. Pengaruhnya itu yaitu pertama itu mereka tuh memiliki keuntungan dalam memungkinkan perdagangan bebas antara negara-negara yang secara geografis itu dekat. Hal ini bisa menyebabkan harga itu menjadi lebih rendah daripada tidak adanya blok perdagangan ini. Kemudian peningkatan potensi ekspor, kemudian pertumbuhan yang lebih tinggi dari skala ekonominya dan persaingan yang lebih besar. Namun hal itu dapat mengarah pada kompromi karena negara-negara ini menyatukan kedaulatan ekonomi juga. Seperti perpindahan perdagangan bebas ini cenderung menciptakan pemenang dan pecundang dengan beberapa industri dalam negeri yang kalah dari impor karena akhirnya ada barang dari di antara negara di blok ini yang bisa lebih murah daripada industri dalam negeri ini. Next. Nah, keuntungannya yang pertama yaitu pastinya dari keuntungan adanya blok perdagangan itu harganya menjadi lebih murah dan produknya menjadi lebih bervariasi. Karena ada seperti kebijakan penghapusan tarif antar negara pada anggota suatu blok perdagangan,
yang bisa mengarah pada penciptaan perdagangan harga yang lebih rendah bagi konsumen dan peluang lebih besar bagi eksportir. Kemudian ada keuntungan yang kedua itu peningkatan perdagangan yang memungkinkan peningkatan spesialisasi yang memberikan manfaat skala ekonomi yang lebih besar. Kemudian ada tiga tuh keuntungannya itu efek mengejar bisa mengejar ketertinggalan dari sebelum-sebelumnya. Karena adanya bergabung dengan blok perdagangan menjadi mendapat investasi ataupun hal lainnya dalam perdagangan yang bisa menjadikan kemajuan besar pada suatu negara. Kemudian ada memberi negara-negara kecil suara yang lebih besar dalam perjanjian perdagangan global. Ada peningkatan persaingan juga karena adanya penghapusan tarif untuk perdagangan antar negara. Jadi memungkinkan untuk produsen-produsen tuh bisa menjual ke ranah internasional terutama pada negara-negara anggota blok perdagangan. Tapi walaupun ada keuntungan yang bagus juga ada kerugian dari blok perdagangan ini. Yang mulai itu biasanya dari meningkatnya saling ketergantungan pada kinerja ekonomi di negara-negara lain blok perdagangan. Kemudian jika zona euro masuk dalam resesi itu akan memengaruhi semua negara di zona euro. Nah, namun hal ini hampir tidak dapat dihindari. Bahkan negara-negara secara tidak formal ini berada dalam blok perdagangan karena hubungan yang erat antara siklus perdagangan di negara-negara yang berbeda. Kemudian juga hilangnya kedaulatan dan kemerdekaan, yaitu biasanya barang-barang bisa beredar pada suatu negara-negara anggota blok ini secara bebas. Kemudian tuh meningkatnya juga pengaruh perusahaan multinasional yang biasanya seperti dalam kesepakatan bilateral antara blok perdagangan Amerika Serikat dengan Asia Tenggara ini. Perdagangan bebas memungkinkan datang dengan harga yang memungkinkan pergerakan modal secara bebas. Kemudian dan sebagainya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu perdagangan internasional dan lingkungan. Menurut Berman 2020 dalam Sebastiana Vipindratin dan Suryaning Bawono 2021, pengertian dari perdagangan internasional adalah suatu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara-negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang maupun jasa antar wilayah yang berbeda. Perdagangan internasional terjadi akibat adanya perbedaan kebutuhan atas suatu komoditas tertentu dan sumber daya yang digunakan di setiap perdagangan. Sehingga ketika suatu negara memiliki sumber daya dan komoditas tertentu, sedangkan juga memiliki kelangkaan atas komoditas yang lain, maka suatu negara dengan negara yang lain dapat melakukan perdagangan internasional untuk saling bertukar komoditas yang saling mereka butuhkan satu sama lain. Next. Selanjutnya, beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda-beda satu sama lainnya. Setiap negara memang terbentuk dengan sumber daya alam yang berbeda-beda. Ada yang memiliki iklim hujan tropis, ada yang memiliki iklim panas, ada yang sumber daya alamnya unggul, beras, ada yang kelapa sawit, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, suatu negara yang melakukan perdagangan internasional merupakan negara yang sama-sama memproduksi barang tertentu dengan jumlah banyak dan kualitas yang baik. Hal ini membuat kedua negara saling berinteraksi untuk berdagang. Contohnya, Indonesia mampu menghasilkan minyak sawit dalam jumlah besar, namun tidak bisa menanam gandum untuk memproduksi tepung terigu dalam jumlah yang besar. Sedangkan Australia mampu menghasilkan gandum dalam jumlah yang besar, tetapi tidak dapat menghasilkan minyak sawit seperti Indonesia. Maka Indonesia dan Australia melakukan perdagangan internasional produk unggulan mereka untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.
Lalu yang ketiga, seluruh negara memiliki teknologi yang berbeda-beda sehingga barang yang dihasilkan juga berbeda. Perbedaan ini mendorong pertukaran barang antar negara. Perbedaan teknologi ini memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknologi dari negara lain yang lebih canggih dan mengimpor mesin yang lebih modern lagi dari negara lain. Next. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Terdapat 4 teori. Yang pertama, model Ricardian. Model ini berfokus kepada kelebihan komparatif dan sebagai salah satu konsep penting dalam teori perdagangan internasional. Dalam model Ricardian ini, sebuah negara akan fokus untuk memproduksi barang terbaik yang dapat diproduksi oleh negara tersebut. Dan pada model ini juga, negara-negara akan menjadi spesialis produsen suatu komoditas tertentu dibandingkan memproduksi berbagai komoditas atau bermacam-macam komoditas. Lalu, teori perdagangan yang kedua yaitu model Hexer-Ohlin. Dalam teori model ini disebutkan bahwa pola dari perdagangan internasional bergantung pada perbedaan faktor-faktor pendukungnya. Negara-negara akan mengekspor barang yang dijadikan sebagai faktor untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan mengimpor barang dikarenakan faktor lokal yang masih langka. Lalu yang ketiga, teori perdagangan faktor spesifik. Nah, pada model ini memungkinkan adanya mobilitas buruh antar satu industri dengan yang lain ketika model tidak bergerak pada suatu masa yang pendek. Namun, suatu pemberian seperti modal fisik tidak dapat dengan mudah dipindahkan antar satu industri dengan industri yang lainnya. Dan yang terakhir ada model gravitasi, di mana model ini beranggapan bahwa perdagangan ditentukan berdasarkan jarak antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini kuat secara empiris yang dibuktikan oleh analisa ekonometri. Juga terdapat faktor lain yang menjadi penentu dalam model ini, seperti pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan perdagangan. Next. Selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Terdapat 4 manfaat dari perdagangan internasional ini. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Dengan adanya perdagangan internasional, tentu setiap negara jadi mampu memenuhi kebutuhan yang di dalam negaranya itu tidak mampu memproduksi sendiri. Lalu yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Dengan memiliki suatu spesialisasi komoditas tertentu yang dapat diproduksi di suatu negara, maka akan memberikan keuntungan dari perdagangan internasional yang sudah dilakukan. Yang ketiga, memperluas pasar dan juga menambah keuntungan. Sudah jelas sekali dari adanya perdagangan internasional akan menambah keuntungan dan memperluas pasar, sehingga pasar tidak hanya di dalam negeri, tapi juga merambah ke berbagai negara. Dan yang terakhir, dapat terjadi transfer teknologi modern seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana apabila negara lain memiliki teknologi yang lebih modern, maka suatu negara dapat mempelajari kecanggihan teknologi yang ada di negara lain dan juga dapat mengimpor suatu mesin yang lebih canggih dari negara lain. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu hubungan hukum perdagangan internasional dengan lingkungan. Next. Nah, jadi adanya suatu aturan yang sanggup mengatur kegiatan perdagangan internasional adalah dibentuknya the General Agreement on Tariff and Trade tahun 1947. GATT ini terbentuk sesudah Perang Dunia II sebagai pengawas dan agen regulasi bagi perdagangan global, menjadi termin restorasi sesudah perang. Pertemuan tingkat Menteri Contracting Parties GATT di Marrakesh, Maroko, tanggal 12 April sampai tanggal 15 April 1994, lalu disahkan final aksen mengenai pembentukan World
Trade Organization atau WTO, suatu bentuk organisasi perdagangan internasional. Next. Nah, jadi menurunnya fungsi lingkungan hidup ditentukan pula oleh semakin meningkatnya suatu limbah industri, juga limbah domestik yang mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara. Upaya mengatasi konflik ini, konflik lingkungan, pemerintah, otoritas yang berwenang menekankan pentingnya penataan dan penegakan aturan menjadi sarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Beberapa fungsi hukum dalam hal pengolahan lingkungan yaitu sarana dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, sarana pemulihan hak-hak yang terlanggar terkait sistem kompensasi atau ganti rugi, dan pemulihan lingkungan, memperkuat posisi tawar atau bargaining position gerombolan warga yang sebagai korban pencemaran atau kerusakan lingkungan menggunakan cara memberikan jaminan akan hak-hak hukum. Next. Nah, jadi masuknya berita hukum lingkungan kepada sistem perdagangan internasional telah dimulai semenjak adanya pencerahan perlunya lingkungan hidup, dijaga kelestariannya supaya bisa menunjang pembangunan secara keseluruhan. Dinamika yang terjadi pada bidang perdagangan internasional ternyata lambat laun ikut membawa imbas terhadap syarat lingkungan hidup. Bersamaan menggunakan periode perkembangan perdagangan internasional dalam abad ke-19, pula timbul beberapa info problem primer lingkungan hidup, yaitu penurunan kesuburan tanah, naiknya polusi pada perkotaan, penebangan hutan pada semua benua, dan kekhawatiran akan kelebihan populasi. Next. Jadi ide besar buat mempertahankan syarat lingkungan hidup terus berlanjut sampai waktu ini, walaupun menggunakan fokus yang berbeda-beda, baik menurut sisi motivasi juga langkah-langkah yang akan ditempuh. Pada taraf internasional telah terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh negara-negara secara bersamaan buat mengupayakan proteksi lingkungan hidup. Antara lain dalam tahun 1972 diselenggarakanlah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai lingkungan hidup pada Stockholm, Swedia, yang melahirkan Stockholm Declaration tahun 1972. Kemudian dalam tahun 1983 PBB membangun pula sebuah badan yaitu The World Commission of Environment and Development, yaitu komisi ini dikenal menggunakan sebutan Komisi Brundtland yang membuat laporan Our Common Future. Next. Sebelum itu, jadi laporan tadi itu antara lain berisikan penerangan yang terpadu terhadap kasus-kasus lingkungan hidup dan juga pembangunan. Rekomendasi-rekomendasi ini pun menjadi laporan tadi kemudian ditindaklanjuti oleh PBB menggunakan konferensi pada Rio de Janeiro di Brazil pada tahun 1992. Konferensi ini membuat kesepakatan antara lain Deklarasi Rio pada tahun 1992 tentang lingkungan hidup dan pembangunan. Deklarasi Rio pada tahun 1992 ini dianggap pula menjadi the Earth Charter sekaligus
Soft Law Agreement yang dalamnya memuat beberapa prinsip menurut pembangunan berkelanjutan, antara lain prinsip keadilan antar generasi dan intragenerasi, prinsip keterpaduan antara proteksi lingkungan dan pembangunan, dan prinsip keberhati-hatian. Kemudian pada tahun 2015 melalui pertemuan di Paris, Prancis, menghasilkan The Paris Agreement yang merupakan kesepakatan under the United Nations Framework Convention on Climate Change. The Paris Agreement ini bisa dipercaya menjadi sebuah produk yang memuat gugusan antara hard soft dan mono-obligation, yang batasannya itu bahkan menjadi kabur. Tetapi tiap-tiap tipe kewajiban ini tetap menjadi memainkan kiprah yang krusial pada berita perubahan iklim. Sekian, terima kasih dari kelompok 6.